Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pernah nggak sih waktu kalian asik scrolling media sosial atau lagi baca berita di smartphone, tiba-tiba muncul berita nih tentang aksi pembegalan yang sadis, atau kasus tawuran antar pelajar, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pembuangan bayi yang sangat miris sekali. Pastinya sedih kan melihat berita itu? Nah, ketika kita bedah lebih dalam lagi, ternyata dari kasus kriminal yang seringkali berseliweran di media sosial ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu ada hak mendasar dari setiap manusia yang dilanggar atau direnggut secara paksa. Hak ini biasa kita kenal dengan hak asasi manusia atau dengan istilah HAM. Sebenarnya, apa sih itu HAM? Secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar dari setiap individu sejak ia dilahirkan ke dunia, bahkan sejak ia masih ada dalam kandungan. Hak ini bersifat universal, berlaku untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa memandang agama, suku, ras, budaya, gender, maupun status sosial. Hak ini bukan pemberian dari negara, bukan juga hadiah dari pemerintah, melainkan anugerah langsung yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang melekat pada diri kita sebagai manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun. Sekarang, mari kita hubungkan dengan kasus-kasus yang sudah kita bahas di awal tadi. Apa sih hubungannya dengan penganiayaan, pembegalan, dan kasus pembuangan bayi terhadap pelanggaran hak asasi manusia? Nah, hubungannya sangat erat sekali teman-teman. Di negara kita, jaminan atas hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di dalam pasal 9, undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak mempertahankan hidup, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, dan hak atas rasa aman. Ketika terjadi pembegalan atau kekerasan, pelaku tidak hanya melakukan tindakan kriminal biasa saja, tetapi mereka juga merampas hak korban untuk mendapatkan rasa aman dan rasa bebas dari ancaman yang membahayakan nyawanya. Begitu juga dengan kasus pembuangan bayi. Hal ini juga termasuk pelanggaran HAM yang secara nyata, di mana bayi yang sudah lahir di bumi memiliki hak mutlak untuk hidup, untuk mendapatkan perlindungan, dan juga untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dari orang tuanya. Kalau hukumnya sudah jelas dan tegas, lalu kenapa ya kasus-kasus seperti ini masih sering terjadi di sekeliling kita? Secara umum, terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus-kasus tersebut. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini terdapat dalam diri kita sebagai pelaku, yang dimana seringkali kita memiliki rendahnya sikap empati, kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tingginya sikap egoisme kita terhadap sesama. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berada di luar diri kita. Bisa juga dipengaruhi dengan kondisi ekonomi yang mendesak, pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk, atau pengawasan dari masyarakat yang kurang sekali. Hal ini juga diperparah dari masyarakat yang mulai acuh terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Mereka menganggap bahwa masalah orang lain bukan masalah kita. Padahal, pembiaran terhadap kekerasan adalah hal yang menjadi pembuka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi lebih besar. Teman-teman, di sini kita bisa belajar bahwa menjaga dan menghormati hak asasi manusia bukan tugas dari pemerintah negara, Komnas HAM, ataupun aparat hukum saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi adanya pelanggaran hak asasi manusia dengan melakukan hal kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti, kita mampu menghargai pendapat orang lain, menolak segala aksi pembulian atau kekerasan, menumbuhkan rasa peduli antar sama, dan juga sikap saling tolong-menolong. Ingat, kebebasan dan hak yang kita miliki juga menjadi bagian dari hak orang lain untuk kita hormati juga. Maka, ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan memanusiakan manusia. Saya Nisa Amalia, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.